Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Hendoti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai hierarki penerapan grup polis. Oke, di beberapa video sebelumnya yang membahas tentang grup polis, kita sudah bahas tentang konsep berpolis itu seperti apa, kemudian contoh penerapan dalam administrasi login akun grup polis seperti password, terus logout time-nya itu berapa, terus logout password-nya berapa kali. Kemudian kita juga contohkan bagaimana cara menginstal software dan menginstal software lewat grup polis. Ada satu hal yang penting mesti kita paham juga tentang grup polis, yakni hierarki penerapan grup. Oke, seperti yang kita tahu, grup polis ini penerapannya ada dasarnya. Ada dua tempat bisa kita klien di server. Kalau di klien lokal, kalau di komputer yang ada dipakai Windows, kita bisa buka grup polis, kita sendiri klik start, terus grup polis. Nah, di sini ada edit grup polis, tinggal saja klik di sini. Kemudian yang kita bisa lihat grup polis, untuk ke lokal, atau satu lagi ada server yang seperti sudah kita tahu, praktikan di video sebelumnya. Kita ubah setting account, install software, dan uninstall software. Oke, sekarang kasusnya begini. Misalnya server dan klien sama-sama menerapkan grup polis. Sama-sama, misalnya grup polis lokal dia menampilkan wallpaper gambar laut, misalnya gambar pantai, tapi grup polis server menerapkan grup wallpapernya harus gurun pasir. Bentrokan jadinya klien gambar pantai, server mau servernya gambar gurun pasir. Jadi bentrok mana yang kita pakai? Tentunya yang dipakai adalah lokal, karena lokal adalah tingkat sebenarnya, tingkatan penerapan paling mendasar yang paling rendah akan dimenangkan dalam aturan sistem grup polis itu. Tapi di sini kita bicara server, maka kita akan membahas huruf grup polis yang ada di server. Jadi yang lokal saya take out dulu. Oke, hierarki penerapan grup polis ada 3 tahap. Pertama dari set, kedua dominan, ketiga organisasi unit. Jadi seperti yang pernah saya bahas di beberapa video yang lalu tentang konsep domain trace, ada forest yang dimasuk dengan site ini adalah forest. Jadi di sini ada trace pohon, misalnya nama domainnya di sini apalah.com, yang kemudian di sini bdg.com ya. Oke, di sini misalnya sokapala.com, misalnya sepertinya yang dimaksud dengan set, yakni sebuah forest. Contohnya ini adalah set domain adalah apalah.com, bdg.apala.com, dan georpala.com. Nama ribut tak domain adalah apalah.com, georpala.com. Domain ya. Oke, kemudian seperti apa yang kita bahas sebelumnya, organization unit yang ada di masing-masing level penerapan. Yang pertama yang paling, jadi kalau misalnya ada sebuah grup polis yang diterapkan di sebuah site atau di sebuah forest, dia akan mempengaruhi ke semua trace yang ada. Kalau kita menerapkan outside yang kemudian kalau misalnya kita menerapkan outside yang ada di domain, maka dia hanya menerapkan di satu domain saja, misalnya siapalah.com. Ini hanya punya grup polis. Coba grup polis namanya kita terapkan di sini, maka dia hanya akan mempengaruhi yang ada di domain avatar.com ini saja, termasuk yang ada di dalam, termasuk si oilnya ini akan kena grup polis juga. Begitu juga dia tidak akan mempengaruhi grup polis yang ada di domain.
selain apala.com. Ini jadi kalau misalnya grup polis yang dibuat di apala.com dia hanya berlaku di sini saja, ditulis apala.com, tidak akan berlaku di BTK dan COG. Gitu apabila kita terapkan sebuah grup polis pada OU ya. Grup OU ya, sudah di OU saja dalam OU di sini apalagi .com ini, atau di OU yang di BDG saja, di saja COG saja. Ini kita hierarki penerapan grup polis. Penerapan grup polis. Sekarang saya mau coba contohkan praktiknya mengenai hierarki penerapan grup polis. Ini caranya paling gampang adalah kita bikin wallpaper. Oke, saya login dulu. Oke, ini ke JKT di C1, jadi JKT C1 ini. Saya di JKT ini saya mau punya sebuah grup polis. Saya mau membuat sebuah grup polis, yakni saya mau membuat wallpaper untuk semua kalian di login semua timeline-nya. Ngelogin, oke, kita masuk ke menu tools. Cara terus ke grup polis manajemen sama seperti sebelumnya. Nah, oke, di sini nih. Oke, kita terapkan di sini satu domain sukasuka.com ini. Oke, kita masuk ke grup polis objek. Di sini kita buat sebuah grup walls, misalnya wallpaper pantai. Oke, sebelum kita menerapkan grup polis apa di grup polis, nah kita harus punya file dulu, file wallpaper. Saya taruh di drive folder wallpaper. Nah, ini ada pantai. Oke, dan seperti apa pertemuan sebelumnya tentang cara penerapan install software folder tempat wallpaper, ini harus di share di network juga. Kita share di network di bagian sharing, kemudian di sini advanced sharing. Oke, wallpaper. Oke, tidak apa-apa, ini saya permission seperti biasa. Everyone kita harus masukkan domain user dan controller. Domain, oke, check names, kemudian pilih domain komputer dan domain user. Oke, permission pastikan read semuanya, read saja. Oke lagi, kemudian security sama kita edit, kemudian ada dominan domain user dan domain komputer. Oke, permission kan cuma 3 checklist saja, tidak secure dan read user dan domain komputer kita klik. Oke, kita sudah share foldernya di network. Oke, kemudian nah kita wallpaper network. Nah, kita wallpaper, pilih pantai kanan, kemudian pantai kanan. Oke, masuk ke grup polis editor. Untuk mengedit, untuk selanjutnya kita ubah konfigurasi wallpaper yang bagian user konfigurasi di polis. Kita lihat di sini, buka di sini, tapi aktivi directory. Oke, stop. Nah, di sini stop wallpaper kita. Double klik, dia klik saja. Nah, ada keterangan, kita bisa menentukan desktop backgroundnya dan wallpaper yang akan kita tampilkan di sebuah klien. Oke, klien enable, kemudian di wallpaper name. Nah, ini kita masukkan networknya backpaper. Kalau kita mau tes bisa kita lihat, jalankan run jika wallpapernya maksudnya sekarang kita tinggal terapkan. Kita tutup dulu. Nah, sekarang kita tinggal terapkan di grup polis, grup objek wallpaper pantai. Kita masukkan ke sukasuka.com. Ini cara klik kanan sukasuka.com, link, kemudian pilih wallpaper pantai, klik OK. Nah, sekarang kita coba login ke salah satu klien atau 2 klien yang sudah bisa diterapkan. Belum saya jalankan dulu Windows 10 nya. Ini juga kita tunggu lagi proses.
booting Windows 10. 10. Oke, sekarang kita coba login, kita kasih Bambangan, dia masuk ke kita. Lihat juga satu lagi Rini, Amanda, Meng. Coba kita tentukan dulu OU nya, kayak ada yang salah, lupa. Sebentar, saya ke server dulu. Nah, kita harus hati-hati dalam mengedit Windows setting administrasi template desktop. Oke, desktop wallpaper. Nah, di sini edit wallpaper back class lagi. Nama filenya yakni pantai.jpg. Oke, nanti tutup ya. Di sini kan sekarang kita coba sync out dulu, sync lagi. Ini sekalian di table shot karena wallpaper pantainya sudah kelihatan, jadi semua user yang ada di satu domain controllersuka-suka.com ini akan punya wallpaper yang sama. Oke. Nah, sekarang kasusnya begini, misalnya COU ini si admin, adminnya kita tentukan dapat ketentuan bahwa khusus untuk semua karyawannya. Di sini wallpapernya harus beda, tidak boleh sama dengan yang lain. Umpamanya seperti itu, kita bisa terapkan hal yang semacam itu. Jadi khusus untuk OU user sales ini, meskipun dia punya sama-sama dokumen, ini punya settingan grup polis yang sama, yakni sama-sama wallpapernya, tapi antara dua grup polis. Contohnya saya bikin grup polis baru. Di sini namanya wallpaper gurun, tapi pas gurun pasir. Oke. Nah, wallpaper gurun ini nanti saya akan terapkan di OU. Sehingga si Bambang, karena dia tidak masuk ke grup OU sales, maka dia akan punya wallpaper yang sendiri yang berbeda dengan temannya. Si Rini, karena ini bukan bagian dari OU sales, hal itu akan buat ini orang itu akan sebenarnya kita bentrok, tapi sebenarnya sebenarnya tidak akan bentrok karena sesuai dengan ketentuan hierarki penerapan grup polis yang paling di bawahnya. Di sini akan dimenangkan kalau OU ada di sebuah grup polis yang berlaku. Pada sebuah OU sudah tidak ada, berlaku saja. Paling rem bawah sini yang akan dimenangkan kalau OU adalah sebuah grup polis yang berlaku pada sebuah OU ya. Sudah di situ saja berlakunya, tidak akan berlaku di mana-mana. Oke, nah coba kita praktik dan terapkan servernya ini. Wallpaper gurung ini kita klik edit, kemudian di polis template desktop. Oke. Desktop papernya saya ganti di sini sama seperti tadi. Lokasinya JKT font wallpaper per gurun dan JPG. Saya punya file gurun. Soalnya ini gurun JPG. Oke, nah diterapkan jadi si Bambang. Ini cukup sync out, terus sync out ini lagi. Sebelumnya saya lupa. Sekarang kita terapkan si wallpaper gurun ini ke unsales. Klik kanan ke JPG, kemudian pilih wallpaper gurun. Oke, nah wallpapernya si gurun ini akan diterapkan di sales. Sekarang kita kasih bank, kemudian di shoot, lalu login. Kemudian apakah wallpaper 5 berubah? Kita klik semua punya wallpaper yang berbeda, wallpaper gurun pasir, senja, dan ada kaktus. Oke, nah hasil ini tidak berubah-ubah barnya, tetap saja. Kalau saya sync out terus saya sync in lagi, kita lihat wallpapernya, dia tidak berubah wallpapernya, tetap pantai beda sama si Bambang karena si Bambang beda. OU nya sama si Rini beda dengan OU nya. Oke, selanjutnya ada dua fitur lagi yang mau saya jelaskan dalam grup polis objek ini, yakni block inherit dan forest. Forest kalau kita klik kanan di salah satu, misalnya si sales, kita klik kanan, terus ada blok ini namanya
Nanti saya lihat terus kalau salah satu grup polis. Di sini misalnya pantai ini, klik kanan. Nah, di sini ada klik kanan ini khususnya dua-duanya itu antara blok ini, retur dan N4 ada yang tahu. Dari namanya saja mungkin ini sudah ada yang tahu artinya. Namanya block enhance. Artinya memblokir keturunan. Memblokir keturunan, penerapan memblokir polis dari atas ke bawah. Dari atas sini akan diblokir ke bawah sini. Akan terblokir. Jadi kalau blok misalnya saya terapkan di bagian sales ini namanya blok Herinten, saya akan terapkan OU sales ini akan memblokir semua polis yang atas, contohnya wallpaper tadi. Ini wallpaper pantai yang domain sukasuka.com, ini tadi akan turun ke sales, dia akan turun ke sales dan akan diterapkan ke sales. Nah, kalau saya blok maka wallpaper pantai ini tidak akan bisa diterapkan. Sehingga apabila contoh saya harus hapus ke wallpaper pantai di CP wallpaper, pantai tidak akan diterapkan di sales, tidak akan diturunkan ke sales karena sudah terblokir. Di sini contohnya si Bambang Irawan, saya akan stand out terus saya sync in lagi di wallpapernya. Apabila dia kembali ke wallpaper default, tidak jadi. Wallpaper pantai tidak akan diterapkan user apapun, wallpaper akan diterapkan ke sukasuka.com, tidak akan berpengaruh ke OU sales. Oke. Yang namanya blokir, yang namanya block interhead. Oke, namun yang namanya grup polis kita bisa paksakan supaya sebuah grup polis itu diterapkan ke bawah-bawahnya sini meskipun ada pemblokiran di salah satu. Oh ya, cara kita klik kanan salah satu polis di sini wallpaper pantai. Kemudian klik forest kalau post. Ya, artinya dia akan dipaksa grup polis ini untuk diterapkan semua yang sama user yang ada di sukasuka.com. Yang termasuk sales ini melakukan pemblokiran, dia akan tetap diterapkan. Oke, kita akan coba ini di blok ini, kita blok aja saja sisanya, tapi ada di paparan pantai CGP nya manager. Oke, kita coba si Bambang lagi, kemudian sync in lagi. Wallpaper apa? Lihat wallpapernya berubah jadi pantai. Kenapa? Karena di iPhone range boleh per pantai ini dipaksa post untuk diterapkan semua user termasuk OU ada di bawahnya, meski sekalipun di OU ini melakukan pemblokiran. Sekalipun si OU ini melakukan blok, itu yang dimaksud dengan block inheritance de non post. Oke, itu contoh penerapan. Oke, berarti ini kesempatan kali ini kita sudah bahas tentang namanya hierarki penerapan di grup polis. Tadi kita sudah bahas konsep penerapan dan contoh-contohnya. Oke, kalau begitu cukup dari saya. Sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Tentunya saya dapat berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.